sahabat ICCF Internasional, kita jumpa lagi dalam acara pertumbuhan iman. Pada saat ini kita akan melanjutkan pada bagian kedua, yaitu bagaimana kita membangun pertumbuhan iman kita. Baik, sahabat ICCF, seperti yang saya katakan pada perjumpaan awal itu, gereja, persekutuan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, semua mengatakan, ya, kita harus bertumbuh. Iman kita harus berbuah. Tetapi di dalam fakta yang terjadi, yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya seperti dunia. Tidak seperti orang Kristen yang harus terjadi. Rendah hati, sabar, damai sejahtera. Itu yang harus kelihatan. Tapi ternyata ada yang gagal. Nah, ini yang kita sampaikan, kita lanjutkan dari materi pertama yang telah saya sampaikan di dalam acara sebelumnya. Sekarang kita akan masuk kepada topik ini kembali. Menjadi dewasa rohani. Itulah yang harus terjadi. Bertumbuh menjadi dewasa rohani. Bagaimana kita melihatnya? Ya, saya sudah sampaikan di dalam bagian pertama tadi, ada akar-akar kejahatan yang melekat di hati manusia. Bahwa oleh karena Yesus telah mati, disalibkan, dan bangkit, kita berdamai dengan Allah. Kemudian Allah memeteraikan kuasanya, yaitu Roh Kudus, memeteraikan kuasanya ke dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan ini kuasa inilah yang akan bekerja memotong akar-akar kejahatan itu. Kita lanjutkan. Apa yang sesungguhnya kita bisa mengerti supaya kita bisa melihat ya tentang akar-akar kejahatan. Ini kata Tuhan Yesus nih, ya toh. Di dalam Markus 7 ayat 21-22 dibilang begini. Sebab dari hati orang timbul segala kejahatan. Timbul segala pikiran jahat. Percabulan. Jangan heran juga di gereja, di hamba-hamba Tuhan juga bisa jatuh di sini. Pencurian. Kalau ada juga masalah keuangan, ya di gereja menjadi persoalan juga. Pembunuhan. Kita lihat warga gereja juga, kita bisa melihat contoh-contoh di media-media sosial, pembunuhan terjadi. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Coba untuk sahabat ICCF mengukur kembali apa yang dikatakan Yesus. Ada nggak di dalam hati kita? Hujat, iri hati, hawa nafsu, kelicikan, kebebalan, kesombongan. Bagaimana? Ada nggak? Jadi dengan demikian, tidak tiba-tiba kejahatan itu muncul. Tidak. Ya, seperti yang pernah saya katakan tadi, seperti DNA, deoksiribonukleik asid dari sifat-sifat manusia, rambut keriting, ya toh, tubuh tinggi, ya, kemudian pembawaan gendut, itu juga DNA. Nah, DNA di dalam diri manusia, dalam kata Tuhan Yesus dari dalam hati itu, ini dia. Oleh karena itu, ada pasti ada. Ya, ini yang harus dicabut, ini yang harus dilepaskan. Nah, pada 2 Timotius 3 ayat 1-4 dikatakan begini. Pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai diri sendiri. Egois. Ini persoalan konflik. Egois. Mementingkan diri sendiri. Itu ada. Ya, tanpa kita sadari ada. Keributan dalam rumah tangga pun karena masing-masing egois. Kan begitu. Tidak mau sabar. Ya. Hamba uang. Kita lihat di berbagai kehidupan kita, hamba uang adalah
akar segala kejahatan. Kan begitu? Itu ada. Ya, kita bisa melihat di gereja pun terjadi kan. Membual, sombong, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah akar-akar kejahatan yang masih melekat. Yang saya katakan tadi, parut-parut dosa itu masih melekat. Ini yang dikatakan dalam proses hidup baru itu. Ini yang kita harus cabut di dalam diri kita. Dengan mencabut ini, kata Tuhan Yesus, melekat kepadaku. Kita akan dibangun dan bertumbuh dan berbuah. Ya, ini masalah kedagingan ini. Kalau kita baca Galatia 6 ayat 8, ini masalah kedagingan ini. Ya, dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia menuai kebinasaan dalam dagingnya. Ini dia, dan ini yang mau kita bereskan. Ini yang mesti kita cabut sehingga proses hidup baru itu bisa terjadi dan berjalan. Apa yang menjadi alatnya? Ya tadi kalau mencabutkan tadi ada saya gambarkan gunting memotong rumput ya. Nah, di dalam konteks mencabut akar kejahatan di dalam hati manusia ya, kata Kolose 2 ayat 11 bilang begini, dalam dia, di dalam Yesus, kamu telah disunat. Ya, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Apa tubuh yang berdosa? Itu tadi yang ingin disebutkan tadi ya, pada Markus 7 ayat 21-22 dan 2 Timotius 3 ayat 1-4. Perhatikan ini, apakah ada di dalam diri kita? Jangan kecewa. Jangan kemudian merasa kita menuduh diri, bukan. Tapi seperti DNA yang saya katakan tadi, itu ada. Makanya kata Tuhan Yesus, kita mencabutnya. Mencabutnya dengan apa? Dengan kuasa Yesus Kristus. Apa itu? Roh yang dimateraikan di hati kita. Kita akan datang, Tuhan, hambamu, aku, ya, hambamu atau aku, Tuhan, aku masih sombong di dalam kehidupanku. Ampuni Tuhan, perbaiki aku Tuhan, berikan damai sejahtera. Doakan semua penyakit yang ada di dalam hati. Percaya dah. Ya, kalau kita mau melakukan berulang-ulang, karena sama dengan misalnya kita misalnya meruntuhkan pohon yang besar, ya kan? Kita kan mesti tebang pelan-pelan, nggak langsung sekali tebang habis, enggak, ya. Mesti berulang-ulang kita lakukan, ya. Dikatakan alatnya lagi ya, alatnya tadi bahwa kita harus melakukan sunat Kristus. Alatnya apa? Ibrani 4 ayat 12 bilang begini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam. Jadi firman Allah itu alatnya. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi artinya kita tidak bisa tiba-tiba mengatakan, iya deh, saya mau baik. Nggak bisa. Gitu. Harus datang kepada Yesus, kita mengaku kesalahan kita mengaku dosa-dosa yang masih melekat di hati, Tuhan akan terus ya secara bertahap seperti saya katakan tadi, menebang pohon tidak sekali tebang jadi tumbuh, enggak. Pohonnya keras, ya. Akar kejahatan itu pun melekat keras di hati kita. Terus berulang-ulang, lama-lamanya akan terjadi perubahan hidup yang lebih baik lagi, ya. Nah, inilah yang penyebabnya daripada tadi ya, akar-akar kejahatan itu kurang bisa dilepas, kurang dicabut dari dalam diri manusia. Orang percaya ada yang gagal mengintegrasikan hidupnya di dalam Kristus, Lukas 16 ayat 13. Ya, tidak melekat, tidak namanya keintiman. Ya, dia pokoknya jadi Kristen tapi tidak ada keintiman dengan Tuhan Yesus. Ya, tidak ada keintiman membaca Alkitab, berdoa, nyanyian pujian, nggak ada. Ya. Dikatakan orang-orang yang tidak mengintegrasikan keintiman itu artinya dengan Kristus ke dalam setiap segi kehidupannya adalah orang Kristen berkepribadian ganda. Ini yang kacau kan? Kalau sudah berpribadian ganda, itu udah nggak beres itu. Tapi itu yang dikatakan Alkitab. Dari satu sisi mereka kelihatan rohani, tetapi di sisi yang lain kelihatan duniawi.
Itu masih banyak kehidupan orang Kristen. Alkitab mengecam orang-orang yang demikian dengan menyebut mereka sebagai orang-orang yang mendua hati. Yakobus 1 ayat 8. Ya. Ini penggambarannya. Supaya orang yang mendua hati. Kita harus menghidupi kehidupan tunggal bersama Yesus. Filipi 1 ayat 21. Yesus Kristus harus hidup menyatu, ya. Itu yang saya katakan, saya ulangi, intim, menyatu dan terlihat dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, dalam pikiran dikatakan Filipi 2 ayat 5, milikilah pikiran Kristus. Dalam perkataan Efesus 4 ayat 28, milikilah perkataan Kristus. Ya, dalam perbuatan 1 Yohanes 2 ayat 6, milikilah perbuatan Kristus. Ini dia. Dan ini harus terjadi apabila kita mencabut akar-akar kejahatan yang melekat di dalam hati kita. Juga ada orang Kristen itu adalah meremehkan pengaruh dari luar terhadap pertumbuhan rohani. Padahal luar itu sangat mengganggu. Kondisi di luar itu sangat menjebak. Kita masa bodoh, remeh, pura-pura nggak tahu atau mau berdamai. Ya, nanti aja deh. Kita kan masih muda, nanti udah tua aja baru datang ke gereja. Hati-hati, tenggelam nanti ya. Jadi jangan meremehkan itu. Ya, kita baca di 1 Korintus 15 ayat 33, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bergaul kepada siapa sekarang? Apa lingkungan kita? Di mana kita berada? Ya, pergaulan buruk akan merusak kita. Amsal 4 ayat 14-15 mengatakan, jangan menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalan lurus. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Jangan kita berkompromi dengan lingkungan yang buruk. Lama-lama kita akan ditenggelamkan di situ. Ya. Yang ketiga, setiap orang percaya sedang berperang melawan kuasa-kuasa pengaruh jahat dari hubungan yang tidak kudus. Dari manakah pengaruh-pengaruh jahat itu yang muncul? Dari hubungan yang tidak baik. Mazmur 1 ayat 1. Dari media dan musik. Ya, saya tidak mengatakan bahwa media itu tidak baik, karena media itu sekarang begitu terbukanya. Bisa menenggelamkan kita. Ya toh? Musik-musik juga ada yang sesungguhnya yang mengganggu sesungguhnya. Saya tidak mengatakan musik itu jangan didengar, tidak, dengar musik. Tapi ada juga yang mengganggu dalam konteks kehidupan pertumbuhan rohani kita. Ya, nah media-media saya katakan itu dia yang terjadi. Saya lihatkan di sini riset ya membuktikan bahwa media adalah salah satu sarana pemurtatan yang paling efektif di dunia. Mereka memilih ya dunia ini karena gambaran-gambaran, berita-berita atau apa saja ya. Pornografi, menenggelamkan itu semuanya. Media secara halus memikat dan menjerat kita sampai akhirnya kita terperangkap. Apakah musik yang kita dengar menghilangkan kesukaan kita dari hal rohani? Bisa terjadi. Menjadi sahabat dunia adalah mengasihi dosa. Dan sistem dunia yang jahat ini, yang ilahnya adalah setan, 2 Korintus 4 ayat 4, karakteristik dari dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itulah yang kemudian ya pengaruh-pengaruh yang menghadang pertumbuhan rohani kita. Kenapa? Karena orang percaya, orang Kristen tidak mengutamakan hal-hal yang utama. Apa yang hal-hal yang utama? Ya, kita lihat di Titus 3 ayat 3 ya sampai 3 ayat 9 sampai 11. Ya. Salah satu tipu muslihat iblis dalam menghambat pertumbuhan iman kita adalah pengalihan perhatian. Iblis ahli strategi dalam soal sebagaimana menjatuhkan orang Kristen. Iblis punya banyak cara menjebak kita. Salah satu jebakan yang paling ampuh adalah mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang utama kepada hal yang tidak utama. Apa yang utama? Kepada Yesus Kristus. Yang tidak utama, dunia dengan segala tawaran-tawarannya. Bisa media dan lain sebagainya. Ya. Buktinya semakin banyak orang percaya terjebak pada hal-hal sebab-sebab dan gerakan-gerakan yang ada yang sepertinya memberikan perhatian. Padahal fokus kita adalah bagaimana membangun keintiman dengan Yesus.
Pengalihan perhatian yang sering dilakukan iblis untuk menghambat pekerjaan Tuhan adalah organisasi. Kita ribut berbicara organisasi. Mungkin di gereja pun begitu. Organisasi kita bolak-balik, bagaimana struktur dibicarakan, dibulak-balik. Tapi kita lupa bahwa membangun, mengajarkan kehidupan beriman jemaat menjadi berkurang. Itu karena di dalam organisasi itu ada konflik. Ya, ada berbagai macam situasi yang terjadi. Saya tidak mengatakan organisasi tidak perlu. Ya, perlu untuk mengatur struktur, mengatur pelayanan, itu perlu. Tapi sering orang berdalih, berdiskusi atau kemudian membangun persoalan oleh karena organisasi juga. Ya, itu halus, tapi bisa menenggelamkan. Doktrin dan dogma. Ada doktrin-doktrin yang mengganggu juga. Ya, bagi saya dalam doktrin amin, ya dogma amin dilakukan. Tapi dalam doktrin itu isinya harus membangun pertumbuhan, membangun keintiman dengan Yesus Kristus. Politik juga bisa mengganggu, pekerjaan juga bisa mengganggu. Jadi artinya saya tidak mengatakan bahwa pekerjaan tidak, ya hati-hati dengan jebakan-jebakan yang saya sebutkan tadi. Ya dong? Jadi kita bisa melihat dari uraian saya tadi bahwa ada orang Kristen yang laut mati. Apa itu orang Kristen laut mati? Ini menarik ini. Ya, orang Kristen ada yang hanya mau menerima terus-menerus, ya, dari kebaikan Tuhan, terus-menerus Tuhan memohon, tapi sedikit sama sekali ya, tidak mau memberi, tidak mau melekat, yang berdoa Tuhan, tolong berkati kehidupanku, amin, dan sebagainya semua. Tapi tidak bisa memberikan hati, memberikan waktu kepada Tuhan. Itu yang saya katakan tadi di dalam contoh sebagai orang Kristen laut mati. Saya tidak tahu apakah Anda demikian. Tapi mungkin, ya, mungkin bahwa dalam kehidupan kita banyak juga yang bersifat begitu. Orang Kristen laut mati hanya menerima, nggak bisa memberi, ya. Atau berkat misalnya, ya banyak juga orang Kristen itu pelit, materinya banyak dia juga pelit. Padahal itu berkat, semua mengatakan itu berkat dari Tuhan, ya. Tapi dia juga pelit. Ada yang begitu, ya. Artinya kita belajar, kita jangan jadi orang Kristen laut mati, ya kan? Nah, kita lanjutkan apa yang saya uraikan tadi tentang kehidupan kita, tentang orang Kristen laut mati itu. Orang Kristen demikian tidak ubahnya seperti laut mati yang hanya menerima air, tapi tidak mau menyalurkannya. Akibatnya mereka terserang penyakit obesitas rohani. Ya toh, obesitas rohani kegemukan. Ya, kalau gemuk itu jadi malas, kan gitu. Ya toh, kegemukan rohani karena tidak punya saluran untuk menyalurkan masukan rohani yang dia terima. Ya, tidak ada. Tipe orang Kristen demikian dalam gereja ialah mereka yang sekedar hadir hari Minggu. Mereka mencatat dan menyimak khotbah-khotbah yang disampaikan. Bahkan mengerti banyak kebenaran tentang Alkitab. Akan tetapi semua yang mereka tahu tidak diaplikasikan, tidak diterapkan, atau tidak ditaati. Ini yang saya katakan tadi. Pertama, perhatikan untuk sahabat ICCF. Pengetahuan akan firman Tuhan, sekali lagi, pengetahuan akan firman Tuhan itu berbeda dengan pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengetahuan akan firman Tuhan berbeda dengan pengalaman dengan Tuhan. Banyak saya lihat yang katakan zaman sekarang itu setiap pagi di WhatsApp grup saya, itu firman Tuhan setiap pagi itu. Waduh, puluhan berjajar-jajar. Luar biasa. Amin, itu firman Tuhan. Tapi yang saya katakan tadi, yang perlu itu diaplikasikan, iya kan? Nah, oleh karena itu, janganlah kita banyak mencatat firman Tuhan, tapi kita tidak mengaplikasikannya. Itulah orang Kristen laut mati. Ya, kita tidak mau menjadi orang Kristen laut mati. Oleh karena itu, kita harus membereskan tadi akar-akar kejahatan itu, dosa, akar kejahatan yang masih melekat di hati kita. Gitu. Identitas baru Anda sebagai anak Allah tidak menjamin bahwa Anda bebas dari dosa. Yang saya katakan tadi, Markus 7 ayat 122 dan 2 Timotius pasal 3 itu. Ya. Anak-anak Tuhan memang bukan lagi seorang pendosa.
yang akan dihukum. Namun cacat dosa yang melekat dalam hati harus dicabut oleh kuasa Roh Kudus. Itulah hidup baru itu. Pertumbuhan rohani terjadi di sini. Antara hati kita yang baru melawan dengan sifat kedagingan yang ingin melakukan dosa-dosa, masih terjebak. Iya deh, ya kan dunia kan nggak apa-apa dong, sikit-sikit. Kita kan suka berkompromi kan. Ada yang begitu, ya. Karena pikiran kita masih mengenang dosa-dosa dunia yang ajaib, dosa-dosa dunia yang sedikit mempesona itu. Hati-hati, jangan berkompromi. Ya. Yang ketiga, jika seorang Kristen jatuh ke dalam dosa, secepat mungkin, ya, dalam kejahatan, ya, secepat mungkin orang tersebut harus membereskan atau mengakui dosa atau kejahatannya dan kesalahannya kepada Tuhan. Tuhan, aku masih sombong. Tuhan, aku masih marah, kurang sabar, dan lain sebagainya. Ungkapkan itu, Tuhan akan mengampuni, akan mencabut akar-akar dosa itu. Ya, tindakan cepat demikian akan melakukan, ya, kita akan melepaskan dosa-dosa yang lebih besar. Ya, ingat, semua dosa besar dimulai dari dosa-dosa kecil. Hati-hati. Nah, dengan demikian kita lanjutkan lagi tentang membereskan dosa. Kita lihat di sini dari Kolose 2 ayat 11 dikatakan begini. Akibat yang terjadi jika kita membiarkan dosa kita dalam hidup kita, atau hati-hati artinya akar-akar kejahatan masih melekat, dosa mendatangkan hukuman. Jadi artinya kita tidak menjadi pengantin Kristus, tidak berpakaian kudus, tidak berpakaian pesta. Ya, itu akan menghukum kita. Dosa menghapus sukacita dari orang dipercaya. Karena ada dosa kejahatan, kita hidupnya murung, hidupnya ketakutan, hidupnya kehilangan damai sejahtera. Lepaskan itu, karena buah-buah roh adalah damai sejahtera, kerendahan hati, kesabaran. Dan itu bisa muncul apabila kejahatan yang kita sebutkan tadi di Markus pasal 7 dan 2 Timotius pasal 3 itu kita cabut. Lama-lama kita akan lebih baik lagi. Ya. Dosa menyebabkan kehilangan tuntunan Roh Kudus. Ya. Bukan Roh Kudus yang meninggalkan kita, tapi kita tidak mau lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Dosa dapat membuat Allah tidak mendengarkan doa-doanya. Artinya, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Kalau kita terus-terus meninggalkan Tuhan, ya akhirnya kita tidak lagi melakukan hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan Yesus. Ya. Dosa menghapus semangat orang percaya untuk memenangkan jiwa. Akhirnya tidak mau lagi pelayanan. Dosa membuat celah bagi Kristus, Alkitab, dan kekristenan. Itulah yang harus kita cabut. Membuat kita harus menampilkan kehidupan yang lebih baik lagi. Kita lanjutkan lagi. Oleh karena itu, jangan membiarkan kekecewaan dan masalah atau tragedi, ya, ada akar pahit di hati, akan tidak membuat membuat yang lebih baik. Ibrani 12 ayat 19. Jangan, ya, kita harus mencabut kekecewaan itu. Seperti di dalam acara menghadang badai, kecewa itu bisa menghilangkan, ya, sukacita kita. Makanya itu badai, kita harus lepaskan juga. Menjadi Kristen bukanlah akhir dari persoalan. Bahkan menjadi Kristen adalah babak baru dari kehidupan yang unik. Ya, ini penting. Kita kira sudah selesai jadi percaya, bukan. Itu baru babak baru. Karena di dalam babak baru itu ada sukacita dan juga ada duka cita, ada tangis dan ada pula tawa. Itulah perjalanan kita dalam pertumbuhan iman kita. Ada gelombang. Gelombang ini adalah padang gurun kehidupan kita untuk membuat kita dewasa, untuk membuat kita kuat. Tuhan melatih kita di padang gurun kehidupan kita. Disitulah kita bisa merasakan kuasa Tuhan yang menolong, kuasa Tuhan yang menyertai. Ya. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang seimbang antara kesukaan dan kesusahan. Itu artinya rahasia damai sejahtera itu. Ya. Kata Tuhan Yesus, damai sejahtera yang melampaui akal, itulah menguasai, ya, di dalam pikiran dan hatimu. Kan gitu. Jadi kalau ada suka dan duka, kita tidak akan kemudian tergoncang. Tapi
hadiah anugerah adalah damai sejahtera yang melampaui akal itu. Itu boleh dibangun oleh karena kita membangun keintiman dengan Yesus. Allah tidak menjanjikan taman bunga mawar, ya, tetapi mawar duri, ya maksud saya. Tidak menjanjikan taman bunga, tapi ada mawar duri. Kenapa ada mawar duri? Kenapa ada pergumulan? Dalam rangka kita terus membangun keintiman, melekat kepada Yesus, supaya kita keluar dari persoalan kita, keluar daripada badai kehidupan kita. Kehidupan akan menjadi lebih mudah, juga bisa jadi lebih sulit dengan masuknya Yesus dalam hati kita. Karena Yesus mencabut semua, melepaskan semua yang kedagingan, dan itulah pergumulan kita. Ya, dengan demikian dalam kuasa Tuhan, semua yang ada melekat di hati mau diperbaharui. Tragedi kehidupan dalam kehidupan orang percaya diizinkan Tuhan untuk membentuk kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Roma 8 ayat 29-30. Ku mau sepertimu Yesus, itu lagunya kan, disempurnakan selalu, kan begitu. Dan itulah proses yang terjadi. Masalah atau tragedi dalam hidup orang percaya bisa terjadi karena Tuhan ingin menguji iman kita seperti Ayub. Kenapa Ayub? Ya, Ayub sudah punya semua, tapi dalam rangka mengenal Tuhan, ya toh, dia tidak cukup hanya menjadi orang baik dan benar. Kalau kita lihat pada akhir daripada kitab Ayub itu, ya, dikatakan Ayub, dikatakan begini pada akhirnya daripada pergumulan dia, dibilangnya begini, ya. Dulu dari kata orang saja aku mengenal engkau. Jadi dari pembacaan, dari cerita. Tapi sekarang melalui pergumulan itu aku sekarang berhadapan muka dengan muka. Itu dikatakan oleh Ayub. Paulus pun begitu. Setelah dia dihadang oleh Yesus pada jalan Damaskus, dia baru sadar bahwa Yesus adalah pribadi yang memilih dia sebagai hambanya. Itulah yang terjadi dalam pergumulan, agar iman kita bertumbuh kuat dan dewasa. Saat ketika tragedi hidup menimpa kita dan datangnya dari Tuhan, maka kita patut mengucapkan syukur sebab tangannya yang berkuasa sedang menyempurnakan kita. Bagaimana kita tahu? Kita akan lihat pembacaan itu. Kita tahu bahwa itu benar pada Roma 8 ayat 8. Apa firman Tuhan mengatakan pada Roma 8 ayat 8? Ya, kita semua sudah tahu dikatakan demikian, Roma 8 ayat 8. Roma 8, ayat 28, maaf, bukan ayat 8 ya. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan sedang membentuk dan melatih kehidupan kita. Itulah yang terjadi. Apapun yang kita hadapi, tetaplah mengucapkan syukur. Karena di dalam pengucapan syukur, kita baru mengatakan, iya Tuhan, saya mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Itu pun caranya seperti yang saya katakan tadi. Kenapa? Contoh yang bisa menjadi perbandingan tadi adalah orang Israel selama di dalam perbudakan di Mesir 400 tahun, ya, mereka bisa mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berulang-ulang 400 tahun. Tapi punya pengalaman? Enggak, 400 tahun tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi tahu bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka tahu Allah yang bertindak. Tapi punya pengalaman? Belum. Tapi Tuhan mau mengajar mereka untuk mengalami Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Caranya bagaimana? Masuk ke dalam padang gurun, kan begitu, bersama dengan Musa. Nah, di dalam perjalanan padang gurun itulah mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Laut Teberau dibuka. Sampai di Mara, air yang pahit menjadi manis. Sampai di Rafidim, mereka tidak
Kemudian Musa berdoa, memukul batu karang, airnya keluar. Berjalan lagi sampai dihadang oleh orang-orang di daerah Rafidim itu berperang, Tuhan memenangkan mereka. Berjalan sampai ke Gunung Sinai, mereka berhadapan dengan Tuhan. Tuhan mau melatih mereka dalam padang gurun itu untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal kasih, untuk mengenal kekuatan yang Tuhan berikan. Itu pun yang terjadi di dalam kehidupan kita untuk sahabat ICCF. Sehingga di dalam pertumbuhan iman kita, kita akan melalui padang gurun. Berpengalaman dengan Tuhan, disitulah kita mengaku mencabut akar-akar dosa yang masih melekat di dalam hati kita. Nah, dengan demikian, ketika seorang diselamatkan, Allah mengaruniakan anugerah yang tak terbatas pada setiap orang percaya, baik di bumi maupun di surga. Filipi 4 ayat 19, Matius 6 ayat 33. Dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah. Gitu. Mencari itu namanya zeteo. Zeteo itu membangun keintiman dengan kerajaan Allah. Gitu. Itulah kemudian ada berkat-berkat yang melimpah. Identitas kita sebagai orang percaya menunjukkan betapa pentingnya, betapa khususnya, betapa spesialnya, istimewanya kita di hadapan Allah. Nikmati, rasakan, pahami itu. Oleh karena itu Allah tidak pernah berhenti mau menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dan itulah yang menjadi suatu bahagian terakhir daripada bagian kedua, membangun pertumbuhan iman. Melalui apa yang saya uraikan tadi, saya percaya kalau kita mengikutinya, kata Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku supaya engkau berbuah. Buah-buah itu kemudian akan kelihatan di dalam kehidupan kita. Buah-buah itu akan kelihatan nanti di dalam penampilan kita, di dalam tutur kata kita, di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya melalui semua apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Itulah bagian terakhir daripada materi pembicaraan kita tentang membangun pertumbuhan iman. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom.